Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Abdullah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan D3 LPDK UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada hari ini siap untuk membuat video pembelajaran di kelas 5, yaitu tentang tema Asmaul Husna, yaitu tentang sifat Al-Qawi dan Al-Qayyum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Lamongan, Magelang, Kecamatan Lamongan, bersatu. SDN 2 Rancang Kencana. Luhur dalam budi pekerti, unggul dalam prestasi, berbudaya lingkungan. Yes. Sudah sarapan semua ya? Sudah. Nah, jaga kesehatannya. Sekarang Abad disiapkan dulu kerjaannya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, ya Tuhanku, aku rela. Allah Tuhanku, aku rela. Islam agamaku, aku rela. Nabi Muhammad nabiku. Ya Allah, berilah aku ilmu dan tambahlah aku pengertian yang mudah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Maaf dulu, absen dulu. Abad, hadir. Depan. Hafiz. Tegar. Abi. Tino. Najwa. Tina. Gisel. Kila. Hadir. Sampai belum kami. Masuk semua ya. Belum dimulai, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Bersama-sama menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Coba semuanya berdiri. Satu, dua, tiga. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi
menjelaskan atau kebetulan pada hari ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna, yaitu sifat al-Qawiyyu dan al-Qayyum. Sebelum kita membahas Asmaul Husna, al-Qawiyyu dan al-Qayyum, tujuan daripada pembelajaran ini adalah nomor satu, mampu menjelaskan pengertian dari Asmaul Husna, sifat al-Qawiyyu dan al-Qayyum. Yang kedua, diharapkan juga mampu meneladani Asmaul Husna, al-Qawiyyu dan al-Qayyum dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, mampu menerapkan atau mengamalkan Asmaul Husna, al-Qawiyyu dan al-Qayyum dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita belajar al-Qawiyyu dan al-Qayyum, kita harus tahu dulu apa itu Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu asma. Asma itu berarti apa? Nama. Dan yang kedua husna. Berarti apa? Baik. Adapun Asmaul Husna itu terdiri dari berapa? 99. Nah, dengan mengenal Asmaul Husna adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita tahu 99 nama 99 nama Asmaul Husna, maka kita akan dimudahkan untuk mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Selanjutnya al-Qawiyyu, artinya Allah Maha Kuat. Maha Kuat, yang artinya yaitu Allah memiliki kekuatan yang sangat tidak terbatas. Sedangkan makna al-Qawiyyu yaitu Allah memiliki kekuatan yang mutlak. Tidak ada makhluk yang mampu mengalahkannya. Kekuatannya bersumber darinya, dan segala kekuatan di alam semesta berasal dari siapa? Allah. Saya kasih contoh. Dulu di zaman Nabi Musa hidup seorang raja, bernama siapa? Fir'aun. Fir'aun itu seorang raja yang hidup di zaman Nabi Musa. Fir'aun sebagai raja, dia berani mengaku sebagai Tuhan. Karena apa? Satu, dia raja. Dua, hartanya banyak. Yang ketiga, tidak pernah sakit. Karena hartanya banyak, dia seorang raja juga tidak pernah sakit, maka dia berani mengaku sebagai Tuhan. Suatu ketika Raja Fir'aun penasaran sama Tuhannya Nabi Musa. Tuhannya Nabi Musa ini seperti apa sih? Nggak kelihatan disembahnya. Akhirnya Raja Fir'aun membuat menara yang sangat tinggi sekali. Setelah menara tersebut dibuat oleh Raja Fir'aun, akhirnya Raja Fir'aun naik ke menara tersebut sampai puncaknya. Sebelum menyampai di puncaknya menara, tiba-tiba terjadi kilat yang sangat dahsyat, sehingga membuat Raja Fir'aun kaget. Setelah kejadian tersebut, Raja Fir'aun langsung jatuh sakit. Nah, itu menunjukkan bahwasannya tidak ada kekuatan yang bisa menandingi kekuatannya Allah, meskipun itu seorang Raja Fir'aun. Selanjutnya, sikap mencerminkan sifat al-Qawiyyu. Tadi al-Qawiyyu tadi apa? Allah Maha Kuat. Sekarang sikap yang mencerminkan sifat al-Qawiyyu. Nomor satu, memiliki kekuatan fisik dan mental. Contohnya Nabi Musa. Nabi Musa itu hidup di zaman Raja Fir'aun. Perhatikan, Nabi Musa hidup di zamannya Raja Fir'aun.
mempunyai kekuatan fisik. Nabi Musa itu juga fisiknya sangat kuat. Pernah suatu ketika bertemu dengan orang Kipti. Orang Kipti mengejek-ejek Nabi Musa. Apa yang terjadi? Dipukul sama Nabi Musa. Sekali pukul langsung apa? Sakit apa meninggal? Meninggal. Gara-gara Nabi Musa bisa memukul orang Kipti sampai meninggal. Terus ketahuan Raja Fir'aun, akhirnya Nabi Musa lari. Jadi seperti itu, mempunyai kekuatan fisik dan mental yang kuat. Meskipun Raja Fir'aun mempunyai tentara yang sangat banyak, tapi Nabi Musa tidak takut. Justru yang hancur malah siapa? Raja Fir'aun. Ada yang tahu Raja Fir'aun meninggalnya di mana? Di Laut Merah. Apa kan? Tenggelam. Yang kedua, keterampilan dan pengetahuan. Jadi selain memiliki fisik dan mental yang kuat, juga mempunyai keterampilan dan pengetahuan. Sampai yang kalau sudah keterampilannya banyak, pengetahuannya sangat luas, maka itu termasuk sudah mencerminkan sifat apa? Al-Qawi, belajar yang rajin. Setelah belajar yang rajin, maka mendapatkan apa? Prestasi. Yang ketiga, kemandirian karena tidak bergantung pada makhluk lain selain Allah. Jadi kita sebagai manusia jangan sampai bergantung kepada makhluk selain Allah. Kalau kita punya keinginan, punya hajat, maka kita harus apa? Berdoa agar dikabulkan sama Allah. Setelah berdoa baru berusaha. Ya. Jangan sampai berusaha tapi nggak berdoa, dan juga jangan sampai berdoa saja tapi tidak ada usaha. Harus ada ikhtiar dan tawakal. Contoh ketika mau ujian, kita belajar. Setelah belajar baru kita berdoa, memasrahkan segala apa yang kita hajatkan kepada siapa? Allah. Yang keempat, menjaga kesehatan fisik dan mental untuk menjalankan ibadah serta kehidupan sehari-hari. Nah, kalau sampai pengen kegiatan di rumah berjalan lancar, maka harus menjaga kesehatan fisik. Bagaimana cara menjaga kesehatan fisik? Hanya berolahraga. Selanjutnya, meneladani sifat al-qawi. Nomor satu, menggunakan kekuatan untuk kebaikan. Jika kita sudah diberikan oleh Allah kesehatan berupa fisik dan mental, maka kita gunakan kekuatan fisik kita untuk apa? Kebaikan. Contoh, kita mempunyai tetangga yang sedang kesusahan. Maka sebaiknya kita menggunakan kekuatan kita, harta kita untuk membantu tetangga kita. Kalau kemarin ada hujan campur angin ya, rumahnya semua rumah roboh, maka kita menggunakan kekuatan fisik kita untuk membantu rumahnya yang roboh. Nomor dua, membantu yang lemah, dalam arti memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, terutama yang lemah atau miskin. Ini ada tetangganya yang kurang mampu, bisa memberikan apa? Misalkan memberikan makanan berupa beras. Kalau tidak punya makanan beras, kalau tidak mempunyai beras, bisa memberikan uangnya biar digunakan untuk dia beras. Nomor 4, pantang menyerah, dalam arti menjadi pribadi yang sabar, tabah, gigih dalam menghadapi cobaan hidup. Jadi
Yang keempat ini perlu pantang menyerah. Jadi ketika diuji apapun kita tidak boleh menyerah. Sampai kalau dia bisa mengerjakan tugas sebelumnya harus apa dulu? Belajar. Kalau nggak belajar maka tidak bisa mengerjakan soal. Nomor 5, menjaga kesehatan. Dalam arti memperhatikan dan menjaga kesehatan fisik mental agar kuat dalam beraktivitas ibadah. Menjaga kesehatan misalkan tidak hanya berolahraga tapi juga makannya harus dijaga. Kalau makan 3 kali berapa apa sehari? Berapa kali? 3 apa enggak? 3 pagi, siang dan malam atau sore. Nggak boleh paginya nggak makan, siangnya makan, terus sorenya makan, tapi pagi nggak makan. Kalau seperti itu terus nanti bisa basah sakit. Nomor 6, memperdalam ilmu. Dalam arti senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk memperkuat diri dalam menghadapi tantangan. Jadi sampean kalau pengetahuannya luas, ilmunya banyak, menghadapi segala tantangan pun akan semakin mudah. Dan sampean kalau nggak pernah belajar, misalkan nggak pernah belajar, ada sebuah tantangan, maka sampean akan mengalami apa? Kesulitan. Sekarang menerapkan al-qawi dalam kehidupan sehari-hari. 1, tegar dan pantang menyerah. Jadi dalam arti menghadapi berbagai kesulitan dan cobaan dengan keteguhan hati dan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikannya. Jika sampean mengalami ujian atau cobaan apapun, jangan sampai mudah menyerah, harus terus berusaha biar bisa berhasil. Nomor 2, bertanggung jawab. Dalam arti bersikap mandiri dan bertanggung jawab dalam segala hal. Menunjukkan bahwa kita mampu berdiri sendiri dan mengelola kehidupan kita. Jika kita mendapatkan tugas, misalkan mendapatkan tugas dari Bapak Ibu guru, maka kita harus bertanggung jawab menyelesaikan tugas tersebut. Contoh, kalau mendapatkan tugas pekerjaan di rumah misalkan, maka tidak boleh diselesaikan di sekolah, harus dikerjakan di mana? Di rumah. Atau misalkan di dalam sebuah kelas ada struktur kelas, biasanya yang memegang keuangan siapa? Bendahara. Nah, yang memegang keuangan adalah bendahara. Bagaimana tanggung jawab bendahara? Ayo, bagaimana? Memegang amanah. Biasanya memegang apa? Uang. Jadi kalau sudah mendapatkan tanggung jawab berupa pemegang uang kas, maka uang kas ini harus dijaga betul, nggak boleh sampai apa? Yang ketiga, menggunakan kekuatan untuk kebaikan. Seperti contoh tadi Nabi Musa menyebarkan agama Allah itu menggunakan apa? Kekuatan dan mental. Kalau misalkan Nabi Musa mental kekuatannya lemah, fisiknya lemah, mentalnya juga lemah, maka otomatis agama Allah tidak akan tersebar. Nomor 4, meyakini akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti apa? Merasa tenang dan yakin bahwa Allah Maha Kuat dan senantiasa memberikan pertolongan dan tidak akan memberi ujian yang melebihi kemampuan hamba-Nya. Sekarang coba
Saya bagi kelompok, ini kelompok B dan ini kelompok A, B. Coba diperhatikan, ini aku jelaskan. Nomor 1, sifat al-qawiyyu. Yang artinya apa tadi al-qawiyyu? Terus yang nomor 2, al-qayyum. Artinya apa tadi al-qayyum? Ya. Setelah itu di bawahnya kan ada tulisan kaligrafi, itu kan coba diperhatikan, ini aku jelaskan. Nomor 1, sifat al-qawiyyu. Yang artinya apa tadi al-qawiyyu? Terus yang nomor 2, al-qayyum. Artinya apa tadi al-qayyum? Ya. Setelah itu di bawahnya kan ada tulisan kaligrafi, itu kalian warnai. Tulisan apa kaligrafi al-qawiyyu sesuai materi.
Coba kelompok D. Ya, apa bedanya? D. Berapa lagi depan? Presentasikan nomor 1 sifat al-qawi beserta adil. Semua maju. Silakan presentasikan sifat al-qawi dan al-qawi. Baik, rekan-rekan. Tadi al-qawi apa artinya? Allah Maha Kuat. Tidak ada kekuatan yang menandinginya. Terus al-qayyum apa artinya? Allah Maha berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan dari makhluk lain. Jadi sudah cukup untuk pelajaran hari ini, dan silakan nanti bisa dibaca di rumahnya masing. Dari Abdul, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.